Selamat siang saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Siang kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan hari ini Minggu 1 Januari 2023 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Brita Kue dan tentunya mengawali tahun 2023 kami segenap kerabat kerja TVRI mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini menjadi berkah untuk pemirsa TVRI semuanya. Dan berikut ini kita saksikan Klik Indonesia Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk menatap tahun baru 2023 dengan tekad membawa Indonesia melangkah maju. Banjir melanda kota Semarang, Jawa Tengah hingga merendam stasiun Tawang Semarang yang menyebabkan jadwal perjalanan kereta api terganggu. Kita awali informasi pertama Klik Indonesia Siang. Saudara Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk menatap tahun baru 2023 dengan tekad membawa Indonesia melangkah maju. Indonesia membuka utasnya dengan menyampaikan bahwa banyak hal datang silih berganti sepanjang tahun 2023 yang memberikan banyak pelajaran. Melalui unggahan di media sosial milik Presiden Joko Widodo mengatakan apa yang patut kita kenang dari tahun 2022 yang segera ditinggalkan banyak. Ada yang mengembirakan, tak sedikit pula pun yang kurang menyenangkan. Semua datang silih berganti memberi pelajaran sekaligus menguatkan dan semakin mempersatukan. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia berhasil melewati masa pandemi dan ancaman resesi lewat perekonomian yang tumbuh positif. Kenyataan Presiden Jokowi tentu merujuk kepada pencapaian pemulihan ekonomi yang memperlihatkan catatan positif, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 3 2022 yang tercatat sebesar 5,72% secara year on year. Pergantian tahun identik dengan membuat resolusi atau harapan di tahun baru. Resolusi ini dapat membuat seseorang akan ingat tentang tujuan hidup dan usaha yang harus dilakukan untuk mencapainya. Sejumlah masyarakat berharap perekonomian mereka lebih stabil dan terhindar dari bencana alam. Dan saudara, berikut kompilasi komentar dari masyarakat. Oke. Di harapan 2023 semoga ada perubahan ya pribadi ya untuk rezeki ya, mudah-mudahan juga ada perubahan, terus juga sehat selalu, intinya itu aja ya. Untuk Indonesia semakin merdeka, tidak ada suatu kekurangan apapun. Semoga kedepannya Indonesia semakin maju, dijauhi bala bencana. Semoga di tahun 2023 ini semoga makin maju lah Indonesia dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih. Kalau diri sendiri, kalau buat diri sendiri aja individu saya, semoga saya bisa tercapai lah cita-cita saya yang saya inginkan. Ada banget sih Kak, kalau saya harapannya 2023 itu lebih baik lagi. Misalnya semoga aja COVID-nya hilang lagi ya, jadi lebih meriah lagi sebelum ini gitu. Dari harapan saya diri sendiri ya, apa ya, semoga Indonesia jauh dari bencana gitu ya. Kedepannya juga lebih baik lagi. Harapan saya ya semoga bisa membagikan orang. Mengawali tahun baru 2023, kita akan melihat bagaimana suasana di beberapa tempat wisata. Sudah ada reporter TVRI Dianjar Putri di Taman Mini Indonesia Indah dan Uli Sitompul di Pantai Liang Ambon. Terlebih dahulu kita ke Dianjar. Selamat siang, Dianjar, bagaimana suasana di Taman Mini Indonesia Indah pada libur tahun baru ini? Ya, selamat siang Brigita. Memang di hari pertama tahun 2023 ini memang masih bertepatan dengan hari libur tahun baru dan juga libur anak sekolah begitu. Masih banyak wisatawan yang berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang memang masih menjadi salah satu destinasi wisata yang menjadi favorit bagi warga Jakarta maupun dari luar Jakarta yang datang berkunjung ke Taman Mini ini untuk menghabiskan
memanfaatkan hari libur di hari Minggu maupun di hari libur tahun baru ini. Dan terlebih lagi, Brigita dan saudara, Taman Mini Indonesia Indah ini juga baru selesai direnovasi, sehingga banyak pengunjung yang penasaran bagaimana wajah baru dari TMI ini setelah direnovasi. Namun memang dari pantauan kami, meskipun cuaca yang tidak mendukung, bahkan pagi tadi sempat hujan dan saat ini cuaca juga masih mendung, begitu tidak menghalangi bagi masyarakat atau warga yang ingin berkunjung ke Taman Mini ini untuk berlibur. Dan sebelum para pengunjung mendatangi Taman Mini ini, ada hal-hal atau syarat yang memang harus diperhatikan begitu bagi para masyarakat. Seperti masyarakat yang ingin berkunjung ke Taman Mini ini harus membeli tiket secara online dan kemudian nanti akan diarahkan begitu ketika tiba di Taman Mini ini. Namun jika masyarakat atau pengunjung belum mempunyai tiket secara online, nantinya para pengunjung ini akan diarahkan ke booth-booth atau loket-loket yang disediakan oleh pengelola. Ada 6 loket yang disediakan oleh pengelola Taman Mini Indonesia Indah ini di sekitar pintu 3 atau di gerbang 3 pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah. Dan untuk mengantisipasi keramaian juga pengelola telah melakukan berbagai persiapan, diantaranya adalah menyiapkan kantung-kantung parkir. Hal ini memang dikarenakan para pengunjung yang membawa kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 3, tidak diperbolehkan memasuki Taman Mini ini, sehingga nantinya kendaraan harus diparkirkan di kantung-kantung parkir yang telah disediakan. Kapasitas parkir sendiri mencapai 555 lot untuk mobil, 300 lot untuk motor, dan 28 lot untuk sepeda begitu. Dan untuk masyarakat atau warga yang ingin berkunjung ke Taman Mini Indonesia ini disarankan membawa payung atau jas hujan karena memang cuaca tidak mendukung, bahkan saat ini gerimis begitu, Brigita. Dan memang dikarenakan tidak diperbolehkan membawa mobil masuk, ini membuat antrian panjang pengunjung yang ingin menaiki mobil listrik yang digunakan nantinya para pengunjung untuk berkeliling. Dan memang ini mobil listrik yang sudah disediakan begitu dari pihak pengelola. Demikian, Brigita. Baik, selanjutnya kita beralih ke Uli Sitompul. Selamat siang, Uli. Bagaimana suasana di Pantai Liang Ambon dan apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berlibur di sana? Iya, selamat siang Brigita dan juga saudara. Memang hari ini bertepatan dengan 1 Januari 2023, di mana memang ini adalah hari libur tahun baru dan juga libur anak sekolah. Sejumlah masyarakat di Provinsi Maluku sendiri terlihat menikmati berlibur di sekitar Pantai Liang Ambon, Maluku. Tadi berdasarkan pantauan kami, ini masyarakat semakin siang begitu semakin mulai ramai dan semakin mulai padat begitu mengunjungi sekitar di Pantai Liang ini. Mereka terlihat berkumpul, berpiknik begitu bersama sanak keluarga dan juga kerabat mereka. Mulai dari anak-anak, orang tua hingga muda-mudi yang memang sengaja untuk bersuah foto ataupun berenang begitu di sekitar area lokasi pantai. Walaupun untuk siang hari ini cuaca cukup cerah begitu, namun ombak cukup tinggi pada siang hari ini, namun dalam kategori aman, sehingga mereka masih bisa menikmati untuk mandi begitu di sekitar area pantai dengan menggunakan pelampung begitu, dan juga tetap untuk anak-anak sendiri memang tetap dalam pantauan pengawasan dari orang tua mereka. Selain itu juga saudara, untuk memasuki kawasan ini juga dikenakan tarif yang cukup murah, berkisar hanya Rp7.000 untuk satu orangnya. Selain itu juga masyarakat di sini tadi kami pantau piknik gitu, membawa bekal mereka sendiri, namun juga ada yang menyediakan beberapa jajanan khas begitu untuk ke daerah sini, seperti pisang goreng, kemudian juga ada sukun dan air kelapa tentunya. Dan juga saudara, memang selain itu juga pantauan kami untuk keamanan di sekitar sini, mengingat lonjakan pengunjung yang begitu padat dibandingkan hari biasanya. Tadi sepanjang perjalanan menuju ataupun memasuki ke kawasan Pantai Liang ini, kami lihat juga sejumlah polisi, begitu pihak kepolisian dan juga instansi terkait menjaga sekitar area pantai demi menjaga keamanan para wisatawan yang ini memang berkunjung untuk melakukan wisata sekitar pantai ini.
Dan untuk warga sendiri memang diharapkan agar dapat memantau begitu, terutama untuk mereka yang membawa anak, agar tetap memantau anak-anak mereka ketika mereka sedang berenang di sekitar area pantai. Mengingat memang BMKG sendiri menghimbau dalam hingga tanggal 2 nanti cuaca tidak begitu baik di sekitar provinsi Maluku sendiri, sehingga mereka diharapkan untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda, Brigita. Baik, Ulisi Tompul melaporkan langsung dari Pantai Liang, Ambon, dan sebelumnya ada Dianjar Putri yang melaporkan dari Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Saudara, pengasuh Sanggar Seni Budaya di Kudus memiliki cara tersendiri dalam menyambut malam tahun baru, yakni dengan pagelaran wayang kulit. Pagelaran wayang kulit ini diharapkan dapat menghindarkan generasi muda dari perbuatan negatif di perayaan malam tahun baru. Pertunjukan wayang kulit dengan cerita Gatot Kaca Satria Pringgodani tersebut digelar di Kompleks Sanggar Seni Laras Haryanto di Desa Ngembal Kulon, Kudus, Jawa Tengah. Berbeda dengan pertunjukan wayang kulit biasanya, pertunjukan gratis ini disaksikan sekelompok anak-anak maupun remaja. Haryanto, pengasuh Sanggar Seni tersebut, sengaja menggelar pertunjukan wayang kulit secara gratis dengan himbauan membawa anaknya. Hal tersebut dilakukan pihaknya agar memunculkan kecintaan generasi anak zaman sekarang terhadap budaya wayang kulit yang sudah diakui dunia. Selain itu, kegiatan tersebut juga mencegah aktivitas konvoi atau hal negatif lain jelang perayaan malam tahun baru di luar rumah. Penampilan dalang tengkleng dari Boyolali memainkan wayang kulit memukau anak-anak. Meski awalnya sempat belum begitu mengerti, salah satu anak di Kudus ini mengaku senang dengan cerita dan pertunjukan wayang kulit. Lagi bersama keluarga nonton wayang kulit. Sama siapa aja? Sama ayah sama ibu. Senang wayang kulit atau gimana? Suka. Sukanya kenapa? Karena lakon-lakonnya, karena ceritanya seru gitu. Yang menarik gitu aja Mas, untuk melestarikan budaya. Sejak kapan sih senang wayang kulit? Dari kecil, sebelum sekolah. Emang suka wayang kulit? Dari segi penampilan, lakonnya itu asik gitu. Tak hanya pertunjukan wayang kulit gratis, sederet makanan gratis juga disiapkan untuk memberi daya tarik anak dan remaja di Kudus. Sanggar Seni Laras Haryanto ini juga membuka secara gratis terhadap anak-anak dan remaja untuk ikut berlatih wayang kulit, baik menjadi dalang hingga pemain gamelan pengiring musiknya. Kedua ke 2023 itu kita adakan kumpul bersama wayangan, kita nguri-nguri seni budaya ya, buat termasuk para penonton pengunjung. Saya ajak semua untuk anak-anaknya ya, saya siapin makan-makan gratis supaya kita kenalkan bahwa seni budaya ini harus diguri-guri, jangan sampai pupus di tengah jalan. Aksi positif sambut malam tahun baru dengan pagelaran wayang kulit ini sukses dihadiri ratusan masyarakat Kudus. Kecintaannya terhadap budaya wayang kulit yang kini semakin jarang diminati generasi zaman sekarang menjadi alasan Haryanto untuk terus menguri-nguri budaya wayang kulit. Saudara, Australia menjadi negara pertama yang merayakan malam pergantian tahun baru 2023 dengan pertunjukan kembang api berwarna-warni. Selain Australia, Hong Kong dan Taiwan juga menggelar pesta kembang api menyambut tahun baru 2023. Australia menjadi salah satu negara yang pertama menyambut tahun baru 2023. Negara kanguru menyambut tahun baru 2023 dengan pertunjukan kembang api di jembatan Harbour Sydney. Pada malam pergantian tahun 2023, jembatan ikonik Harbour menampilkan pertunjukan kembang api berupa air terjun warna-warni. Pertunjukan itu melibatkan 7.000 efek lampu yang ditembakkan dari 184 lokasi di jembatan dan 2.000 kembang api yang diluncurkan dari Sydney Opera House dan sejumlah titik di sekitar lokasi jembatan.
Di Hong Kong, perayaan detik-detik pergantian tahun baru 2023 dipusatkan di Pelabuhan Victoria dengan pertunjukan multimedia dengan menggunakan cahaya lampu. Perayaan detik-detik pergantian tahun dimulai sejak pukul 23.45 waktu setempat selama kurang lebih 25 menit dan jam hitungan mundur ditampilkan di Hong Kong Convention Center 30 detik menjelang berakhirnya tahun 2022. Pertunjukan multimedia yang memadukan cahaya dan suara mewarnai langit Hong Kong untuk menandai dimulainya tahun baru 2023. Cahaya lampu dan laser yang menghiasi langit Hong Kong ditembakkan dari puncak gedung pencakar langit di negara tersebut. Perayaan malam pergantian tahun baru 2023 ini merupakan yang terbesar sejak tahun 2019. Sama seperti Australia, Taiwan menyambut tahun baru 2023 dengan pesta kembang api spektakuler dari simbol kota Taipei di Gedung 101. Pesta perayaan detik-detik pergantian tahun baru 2023 dipusatkan di pusat kota Taipei dan menjadi perayaan terbesar dalam 2 tahun terakhir setelah pandemi COVID-19. Pesta kembang api memadukan cahaya lampu dan laser yang ditembakkan dari 4 sudut gedung pencakar langit yang berlangsung selama 5 menit. Menko PMKI, Kepala Badan BNPB, Kakor Lantas Polri, dan penjabat Gubernur Banten meninjau Pelabuhan Merak di sejumlah dermaga pada arus balik tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Kripto Hermawan. Selamat siang, Kripto. Bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Ya, terima kasih Brigita. Selamat siang pemirsa. Baru saja Menko PMK Muhadjir Effendi, Kepala BNPB dan juga Kakor Lantas Polri meninjau sejumlah dermaga di Pelabuhan Merak, Banten ini. Dalam tinjauannya, Menko PMK beserta Kakor Lantas dan juga Kepala BNPB meninjau di dermaga 2, kemudian lagi dilanjutkan ke dermaga 5. Dalam tinjauannya sendiri, memang Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa saat hari ini merupakan arus balik tahun baru 2023 masih tampak lengang dikarenakan memang baru saja momen tahun baru selesai pada hari ini. Dan suasana juga nampak di Pelabuhan Merak Banten ini tampak lengang, tidak ada peningkatan kepadatan kendaraan yang berarti baik itu dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten maupun arah sebaliknya dari Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara itu juga Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan tidak hanya berfokus pada arus balik ke tahun baru 2023 sendiri, namun juga ada hal-hal lainnya juga disampaikan oleh Menko PMK, diantaranya adalah mengenai juga persiapan untuk nanti pada arus mudik dan juga arus balik untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri yang akan terjadi atau berlangsung pada 3 bulan mendatang. Sementara itu di sisi lain Kepala BNPB menyampaikan bahwa terkait dengan modifikasi cuaca yang memang sudah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya juga nantinya akan diadakan modifikasi cuaca di wilayah Banten ini untuk agar penyeberangan antara Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Lampung dapat berjalan lancar, mengingat memang contohnya pada saat ini kami melaporkan baru saja terjadi turun hujan dengan intensitas sedang di Pelabuhan Merak Banten, namun untuk gelombang masih tergolong masih aman untuk kapal dapat melakukan perjalanan dari Pelabuhan Merak Banten maupun dari Pelabuhan Bakauheni atau sebaliknya. Sementara ketika sore hari di Pelabuhan Merak Banten sendiri, seperti pantauan kami dari kemarin juga terjadi cuaca yang cukup ekstrim dengan hujan, intensitas hujannya cukup tinggi, kemudian lagi gelombang laut yang cukup tinggi juga mengakibatkan semalam terjadi penutupan di Pelabuhan Merak dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk kapal beroperasi mengangkut penumpang, baik itu penumpang pejalan kaki maupun penumpang dengan menggunakan kendaraan dan juga kendaraan logistik menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung dari Pelabuhan Merak Banten ini. Demikian laporan kami dari Pelabuhan Merak Banten. Kita kembali ke studio Brigita. Ya, Kripto Hermawan melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Terima kasih atas laporannya. Saudara, sementara itu tempat wisata Puncak Bogor terpantau ramai dikunjungi oleh masyarakat. Lalu bagaimana situasinya siang ini? Kita akan langsung terhubung dengan reporter TVRI Zolano Kusumo langsung dari Puncak Bogor. Selamat siang Zolano, bagaimana pantauan Anda terkait situasi di Puncak Bogor siang ini?
Selamat siang Brigita dan saudara. Situasi terkini di pertigaan Taman Safari Indonesia sudah mulai terlihat dipadati oleh kendaraan roda 4, baik dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta dan juga dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Dan saat ini Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat sedang memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menerapkan one way atau penutupan jalan yang saat ini pihak Polres telah menutup jalan dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta dan sebaliknya dari arah Jakarta sedang dipusatkan menuju ke arah Puncak. Pada siang nanti jalur dari arah Puncak menuju ke Jakarta akan dibuka dan dipusatkan, mengingat pada hari ini diprediksi terjadinya arus balik menuju ke kawasan Jabodetabek untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan volume kendaraan. Dan sementara itu sebelum meninggalkan kawasan Puncak, sejumlah masyarakat terlihat mengunjungi tempat-tempat wisata yang berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, karena tempat-tempat wisata di kawasan Bogor, Jawa Barat ini selain udaranya yang sejuk dan juga dapat menikmati wisata tempat-tempat kuliner yang berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini, banyak masyarakat yang mengunjungi kawasan wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Salah satu destinasi favorit yang saat ini ramai dikunjungi oleh wisatawan yakni di Taman Safari Indonesia. Kami sudah mulai melihat sejak pagi tadi Taman Safari Indonesia mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik dari Jabodetabek dan juga ada yang dari Pulau Jawa. Tadi kami juga sempat bertanya kepada pengunjung dari Pulau Jawa, tepatnya dari Yogyakarta. Ia mengaku sebelum meninggalkan kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini, ia memilih untuk mengisi momen libur tahun baru ini untuk berlibur di Taman Safari. Karena Taman Safari ini selain wahana-wahana dan juga kuliner yang dapat dinikmati oleh masyarakat, Taman Safari ini juga dapat mengedukasi anak-anaknya. Berikut pernyataan dari General Manager dan pengunjung Ratri Wahyu. Lonjakan itu sudah mulai terasa itu setelah libur anak-anak sekolah ya, tanggal 20-an kalau nggak salah ya, tanggal 20, 21. Nah sekarang sebenarnya peaknya. Kalau tadi ditanya tentang kapasitas, kita sebenarnya kalau maksimum itu yang pernah terjadi itu 23.000 per hari. Selain mengisi waktu luang karena anak-anak saya ini lagi liburan, pengennya itu ke tempat wisata yang ada edukasinya. Khususnya tertarik karena ada Giant Panda, kan merupakan hewan yang langka, didatangkan langsung dari negeri asalnya, jadi excited pengen lihat seperti apa gitu. Terus kalau di Taman Safari ini khususnya ya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Selain bisa berwisata, dapat edukasi juga. Lihat binatang-binatang ya. Iya. Seru semuanya pokoknya. Senang berada di sini. Sementara itu, Brigita dan saudara, Polres Bogor mengimbau untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang untuk tetap mewaspadai dan berhati-hati, mengingat di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini masih diguyur hujan beberapa hari terakhir, dan mengimbau masyarakat agar menghindari tempat-tempat yang berpotensi terjadi banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Kembali ke studio Brigita. Baik, Zolano Kusumo melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih atas laporannya dan selalu jaga kesehatan. Ya, saudara, informasi terkait tahun baru 2023 masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Siang, TVRI. Kami sajikan topik-topik olahraga terbaru dan terhangat. Dilengkapi dengan perbincangan ringan dan informasi yang menghibur. Spirit, Sabtu, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Shalom. Saya Yasona Haloli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani dan selamat Tahun Baru 2023
kepada saudara-saudara sebangsa. Semoga perayaan Natal menjadi cahaya penguat rasa persaudaraan dan menjadi berkat yang menghadirkan sukacita serta kegembiraan. Semoga pada tahun baru 2023 rasa persaudaraan dan gotong royong antar anak bangsa Indonesia semakin kuat dan saling menumbuhkan semangat untuk bisa pulih dan bangkit bersama dari dampak pandemi COVID-19 dan dampak bencana yang melanda Indonesia. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Damai di hati, damai di dunia. Terima kasih. Shalom. Bali, Pulau Dewata, pulau dengan 1000 pura, negerinya para dewa. Masyarakatnya hidup dalam keharmonisan, warisan dari para leluhur hingga saat ini. Bali juga menjadi rumah bagi tumbuhnya salah satu kopi terbaik di Nusantara. Kuliner kaya rempah, ciri khas cita rasa makanan Pulau Dewata. Pesona Bali tak pernah luntur. Alamnya yang mempesona selalu dijaga sebagai sumber kehidupan penghuninya. Pantai pasir putih, birunya laut lepas, melengkapi keindahan pulau kecil dengan destinasi terbaik. Sakral, magis, dan suci memancar dari tarian Bali, bukti kesungguhan pelestarian budaya hingga akhir zaman. Bali, pesona dewata untuk Indonesia. Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang, TVRI. Saudara, berwisata ke Yogyakarta tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khasnya. Dengan suguhan suasana alam dan nuansa tradisional yang kental, menjadi khas dari warung Ici Kiwir yang berada di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kita simak liputan Anggi DJ selengkapnya. Ya, pemirsa, tidak lengkap rasanya jika datang ke Yogyakarta kalau hanya berwisata saja. Namun Anda juga harus mencicipi kuliner-kuliner khas dari Yogyakarta. Nah, saat ini saya berada di kawasan Sleman, tepatnya ada di sebuah kafe yang menawarkan suasana alam dan juga tradisionalnya. Dan namanya juga berasal dari bahasa Sangsekerta. Namanya adalah Ici Kiwir, yang artinya persahabatan. Saya sudah membuat janji bersama ownernya dan kira-kira menawarkan apa saja kafe ini. Ayo ikuti saya. Halo, piye kabarnya Mas? Woi, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Udah lama nunggu. Sugeng Rawu, artinya selamat datang. Oke. Kita mau lihat ada apa saja menu di Ici Kiwir ini. Ya. Boleh? Boleh, silahkan. Oke, yuk. Wah, kalau kita lihat suasana kafe ini sangat kental sekali tradisionalnya ya. Ini juga ya, ini bangunannya limasan. Jadi khas daerah Maju Jakarta salah satunya. Salah satunya limasan dan ada lagi joglo namanya. Yang kita pakai adalah limasan. Ini limasan utama. Di bawah sana ada limasan juga namanya limasan rembugan. Nah, jadi kalau Anda datang berkunjung ke Cafe Ici Kiwir ini, Anda bisa menikmati suasana tradisional yang langsung disentuh oleh angin yang ada di sekitar ini. Karena bentuk limasan ini memang terbuka seperti ini. Ya, betul. Jadi kita konsepnya memang budaya Jogja. Kita ingin mengadopsi budaya Jogja yang limasan ini sirkulasi udara tentunya sangat mencukupi. Dan di daerah Pakem ini udaranya cukup dingin. Oke, kalau begitu. Jadi kalau menikmati suasana seperti ini bikin lapar nih Bang Deddy. Iya. Saya akan ajak Anda untuk melihat menu apa saja yang ada di sini. Salah satunya menu favorit khas dari Yogyakarta, ada mangut lele, ada oseng lompong. Mangut lele, ini mangut lele, kemudian kita punya khas ini oseng lompong. Ya, ini oseng lompong ini khasnya daerah istimewa Yogyakarta dan terutama di warung Ici Kiwir ini. Oke. Ya.
Nanti kita akan coba seperti apa rasanya. Siap. Jadi tidak lengkap banget kalau datang ke Yogyakarta tanpa mencoba makanan-makanan khasnya. Iya. Iya. Kemudian kita paling suka tamu itu adalah telur crispy. Ya, telur crispy seperti ini. Ya, kemudian ada ini oseng daun pepaya. Nah, saya mau ambil makan dulu. Kita akan menikmati kulinernya. Silakan. Seperti apa makanan khas dari Cafe Cikiwir ini ya? silakan. Satu I-nya. Waduh, Mas Didi, ini menu yang sederhana, tapi ini saya yakin bikin pemirsa di rumah juga bikin lapar ya. Mangut lele, kemudian oseng lodong, sama telur. Ini oseng lompong. Ya, oseng daun pepaya, mangut lele. Nah, ini telur crispy. Nah, enaknya ini pemirsa kalau kita jalan-jalan ke Yogyakarta, selain berwisata, semuanya makanannya sangat terjangkau. Betul. Tapi rasanya dijamin enak. Sambil saya makan, Mas Didi boleh cerita dong kenapa nama restoran, itu bahasa kerennya. Tapi bahasa tradisionalnya warung. Kalau anak kekinian nyebutnya kafe. Kenapa nama warungnya Icikiwir nih, Mas Didi? Ya, jadi warung Icikiwir ini berdiri 1 tahun yang lalu. Dan mengapa dinamakan Icikiwir? Icikiwir itu arti katanya persahabatan. Jadi kalau orang Jawa pasti tahu Icikiwir. Icikiwir itu persahabatan. Jadi kita tidak bisa membedakan orang itu dari agama, suku maupun ras. Kita harus bisa bersatu, guyup sesarengan. Oke. Ini apa lagi nih? Nah, ini minuman khas kita. Ini minuman Icikiwir. Ini dari rempah-rempah. Ya, dari rempah. Makasih, Mas. Mas Didi, ini kan ada minuman tradisional juga kayaknya ya, dan ini saya yakin bagus banget buat buang angin gitu ya. Bikin seger. Jadi ada jeruk ini nipis, untuk tenggorokan juga cukup bagus, untuk perut juga cukup bagus. Bisa dirasakan. Wah, aromanya mantep banget. Ini ada jahe, serai, seger, ada jeruk nipis. Nah, ini Mas Didi, warung Icikiwir ini adanya di Sleman. Spesifikasinya bisa dijelaskan nih? Ya, warung Icikiwir ini terletak di Dusun Nepen. Ya, kalau Kapenawonnya Candi Binangun, kemudian kabupatennya Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Apabila ini berdekatan dengan Kaliurang, jadi dekatan dengan objek wisata yang ada di sekitar Kaliurang. Kalau jam operasionalnya mulai jam berapa? Sampai jam berapa? Kita sementara ini operasional jam 7.30 pagi sampai dengan jam 17. Kita belum sampai malam hari. Oke, kalau begitu Mas Didi saya harus melanjutkan makan. Silakan. Biar mantap gitu. Nah, harus di rumah juga jangan lupa, jika Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa datang ke warung Icikiwir yang ada di Sleman, Yogyakarta. Ini baru makan kerupuk. Beralih ke sorotan lain, saudara, banjir akibat derasnya curah hujan melanda sejumlah wilayah di kota Semarang. Banjir terjadi di 21 titik termasuk di jantung kota Semarang. Selain mengganggu aktivitas warga, genangan air juga menyebabkan terganggunya roda perekonomian seperti yang terjadi di Pasar Johar. Salah satu lokasi yang masih terendam banjir di kota Semarang adalah Pasar Johar yang merupakan salah satu denyut nadi perekonomian di kota Semarang. Ratusan kios di pasar ini terlihat tergenang dan hanya sedikit pedagang yang nekat membuka kiosnya. Akses jalan menuju pasar pun terendam banjir hingga sulit untuk dilalui. Ya kalau hujan, ya kemarin ya 2 kali ini baru pasar duluan belum dipakai sudah kebanjiran ini. Ada buat ini kan, air dari kali tidak bisa keluar. Data dari relawan penanggulangan bencana kota Semarang mencatat setidaknya ada 21 titik di kota Semarang. Selain di Simpang 5, lokasi lain yang terendam diantaranya di kawasan Bubakan, Tlogosari, Pedurungan Kidul, serta di Dadap Sari, Semarang.
Tahu ini untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir, terutama itu tadi habis mengevakuasi ada orang dari Bawen itu terjebak mobilnya, akhirnya untuk sebagian keluarganya untuk pulang ke Bawen. Jadi untuk mengevakuasi. Banjir juga masih menjadi hambatan lalu lintas kendaraan di jalur Pantura, baik di Pantura Barat maupun di Pantura Timur, tepatnya di sepanjang Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan pantauan banjir di sejumlah titik Kota Semarang. Tingginya curah hujan yang melanda Kota Semarang mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang air. Dan untuk memastikan kondisi, Gubernur Ganjar juga melakukan pengecekan ke rumah pompa. Hujan deras yang mengguyur Kota Semarang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Jalan-jalan di Kota Semarang tergenang air dengan kedalaman mulai dari 30 hingga 60 cm. Selain itu, air juga masuk ke pemukiman warga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan pantauan banjir. Orang nomor 1 di Jawa Tengah ini melihat langsung kondisi jalan dan pemukiman warga. Selain itu, Ganjar juga melakukan pengecekan rumah pompa di sejumlah titik penting di Kota Semarang. Karena hujannya kemarin lebat, frekuensinya juga cukup panjang sampai dengan hari ini, dan kapasitas beberapa pompa cukup optimal, namun kita mau cek untuk memastikan mereka on semuanya. Ganjar meminta masyarakat untuk mewaspadai cuaca buruk yang diperkirakan akan terus terjadi hingga tanggal 3 Januari. Selain di Kota Semarang, banjir juga melanda di daerah Jawa Tengah, seperti Pekalongan, Pemalang, dan Pati. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk mengantisipasinya. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah. Saudara, banjir yang melanda sejumlah lokasi di Kota Semarang membuat stasiun Tawang tergenang air. Akibat genangan air, sejumlah jadwal perjalanan kereta api terganggu. Hujan yang mengguyur Kota Semarang membuat stasiun Tawang tergenang air. Tak hanya menggenangi halaman stasiun, genangan air juga masuk hingga menggenangi rel, kantor stasiun, peron, dan ruang tunggu penumpang. Banjir menggenangi stasiun Tawang karena posisinya lebih rendah dibanding area parkir dan pintu masuk kendaraan. Akibat banjir ini, sejumlah jadwal perjalanan kereta terganggu dan mengalami keterlambatan. Para calon penumpang yang menuju ke stasiun Tawang harus menerjang genangan air yang cukup tinggi. Mulai masuk Kota Lama itu udah banjir, udah setinggi paha dan masuk ke sini loh naik becak. Dan di sini sih udah diberitakan bahwa keretanya delay, tapi nggak tahu sampai di jam berapa. Tanya-tanya sama petugas, katanya keretanya terkumpul di Poncol. Akibat banjir di sejumlah titik di Kota Semarang, ada 4 perjalanan kereta penumpang mengalami keterlambatan. Di antaranya kereta Kamandaka tujuan Tegal Semarang, kereta Menoreh Semarang Jakarta, kereta Joglo Semarang Kerta, dan kereta Ambarawa Ekspres Surabaya Semarang. PT KAI Daop 4 Semarang memberikan kemudahan bagi para calon penumpang yang hendak naik kereta bisa melalui stasiun Poncol. Untuk pelayanan di stasiun Semarang Tawang ini masih bisa dilakukan dengan melewatkan calon penumpang itu lewat di ruang luxury dan arah pintu keluar. Itu bisa dilakukan, dan juga boleh penumpang melakukan naik di stasiun Semarang Poncol. Untuk KA yang langsung dari timur maupun barat, nanti dihimbau kalau bisa naik dari Semarang Poncol karena lebih aman untuk bisa dituju oleh kendaraan. Hujan deras yang mengguyur Kota Semarang hampir 8 jam membuat sebagian besar wilayah di Kota Semarang tergenang air. Tak hanya di pemukiman warga, banjir di penghujung tahun juga menggenangi jalan protokol dan stasiun Tawang Semarang. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kita ke Jawa Timur, Saudara. Cuaca buruk yang melanda pesisir utara Pulau Jawa menyebabkan wisata Kampung Kerapu di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur porak-poranda. Banyak bagian dari wahana wisata yang rusak akibat diterjang banjir. Seperti inilah kondisi wisata Kampung Kerapu di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Wahana ekowisata di tepi pantai ini porak-poranda pasca pesisir pantai utara Jawa dilanda cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir.
Mulai dari gelombang besar setinggi 5 meter hingga banjirop yang menggenangi seluruh lokasi wisata Kampung Kerapu ini. Akibatnya banyak bagian dari wahana wisata ini yang hancur. Mulai dari sarana infrastruktur seperti jembatan hingga lampu penerangan, sampai wahana arena permainan yang banyak tersebar di Kampung Kerapu. Tangkis di sebelah kiri ini Mas, rusak, jebol, dan juga gardu PLN juga ambruk gara-gara digerus air banjir. Terus saat ini gimana nasibnya Pak? Ya sementara masih nunggu anggaran dari Dinas Peternakan dan Perikanan untuk tahun 2023. Akibat kejadian ini tidak ada satupun pengunjung yang masuk akibat penutupan selama masa pembersihan ini. Tak urung kerugian material yang ditimbulkan akibat bencana alam ini pun mencapai ratusan juta rupiah. Kerugian materialnya mungkin ya berkisar 500 jutaan lah kita untuk pembenahan ini. Lalu terkait dengan tahun baru nanti, nah ini yang ini apa namanya, bukan kerugian material saja tapi material. Orang biasanya tertarik, mungkin ya kurang tertarik karena memang ada alat-alat permainan yang rusak. Wisata Kampung Kerapu ini dibangun pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai wahana wisata sekaligus edukasi dan budidaya ikan kerapu. Diharapkan wisata Kampung Kerapu ini kembali pulih dan bangkit sebagai salah satu tujuan wisata di Kabupaten Situbondo. Dari Situbondo, Puji Anugrah melaporkan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, Kalimantan Barat mengeluarkan peringatan gelombang tinggi. Potensi gelombang dengan kategori tinggi hingga ekstrim terjadi di perairan Kalimantan Barat dan perairan Natuna. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, Kalimantan Barat memperkirakan ketinggian gelombang maksimum berkisar antara 6 hingga 9 meter. Prakirawan BMKG Maritim Pontianak, Risa Yurisma menyebut, gelombang tinggi hingga hari ini terjadi di pesisir Kalimantan Barat. Gelombang pada kategori sedang hingga tinggi. Potensi banjirop di wilayah Pontianak diperkirakan terjadi pada tanggal 6 hingga 10 Januari 2023. Pasang rob maksimum akan terjadi di kota Pontianak pada tanggal 8 hingga 9 Januari dengan ketinggian 1,8 meter. Untuk gelombang tinggi di Laut Natuna Utara sendiri kemungkinan masih sampai awal tahun masih diprediksi akan terjadi gelombang dengan kategori tinggi hingga ekstrim. Pada tanggal 29 hingga 1 Januari berkisar antara 1,25 hingga 9 meter. Perlu diwaspadai adanya potensi gelombang dengan kategori ekstrim dengan ketinggian 6 sampai 9 meter pada tanggal 1 Januari 2023. BMKG mengimbau nelayan serta operator transportasi laut di daerah yang berpotensi gelombang tinggi mewaspadai saat aktivitas di laut. Cuaca buruk kembali terjadi, akibatnya pelayaran di Selat Sunda kembali ditutup. Pihak Pelabuhan Bakauheni terpaksa menurunkan ribuan penumpang yang sudah masuk kapal. Angin kencang melanda Pelabuhan Bakauheni dan Merak, Banten. Ombak besar terlihat menghantam dinding pelabuhan. Gelombang tinggi disertai hujan mengganggu gerak kapal dan membuat gagal sandar. Akibatnya pelayanan dan pelayaran kembali dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kejadian ini merupakan yang ketiga kalinya selama libur Natal dan Tahun Baru. Demi keselamatan, pihak ASDP menurunkan ribuan penumpang yang terlanjur masuk kapal. Petugas mengimbau untuk bersabar menunggu di ruang istirahat, sementara para penumpang mengaku merugi waktu karena cuaca ekstrim ini. Jadi tadi tertunda sampai berapa jam Bapak masuk kapalnya? Kurang lebih 1,5 jam. Udah berangkat tadi kapal ini? Belum, masih muat tadi. Dari dermaga berapa? Dari dermaga 1. Dipindah ke? Tadi itu pengumumannya kapal ditunda pemberangkatan. Bilang 1,5 jam lah. 2 jam pengumuman lagi kapal kita jadi tidak berangkat. Ya biasa Pak, tadi tugasnya bilang katanya pelayaran ditutup dulu sampai waktu yang belum ditentukan. Nunggu informasi dari atas. Terus buat kita rugi waktu nggak kalau yang seperti itu? Rugi Pak, soalnya saya juga buru-buru, soalnya besok udah harus bisa. Sementara itu pihak BPTD selaku pihak yang mengatur izin pelayaran belum dapat dimintai keterangan. Aksges TVRI Lampung melaporkan.
Saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Natal tahun 2022. Saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk menjadikan peringatan Natal tahun ini sebagai momentum untuk merawat harmoni dan kerukunan dalam keragaman dan kebinekaan. Tema Natal 2022 adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema ini bermakna bahwa keanekaragaman adalah anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri, dirawat dan terus dikembangkan. Kebinekaan sudah seharusnya mendorong kita semua untuk saling bergandengan tangan dalam mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih bermartabat. Dengan berjalan bersama, kita akan dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan berjalan bersama dalam rasa hormat atas keragaman dan kebinekaan, maka akan tercipta kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Selamat Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Salam. Memeriahkan awal tahun 2023, TVRI mempersembahkan sketsa komedi yang bikin ketawamu nggak bisa berhenti. Ada Jarwo Kuat, Rudi Sipit, Fakih Nademir, Aida Demimon, dan Ira Mutiana. Saksikan Seblak, sketsa Banyolan Komedi, Minggu 1 Januari 2023, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saya Budi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat Natal 2022 bagi umat Kristiani dan selamat Tahun Baru 2023 bagi pemirsa TVRI di seluruh Indonesia. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita. Mari kita song-song tahun 2023 dengan semangat yang baru untuk bangkit dari pandemi dan hidup lebih sehat. Pola hidup sehat dimulai dari diri sendiri, dengan beraktivitas fisik rutin setiap hari, makan makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan memeriksakan kesehatan secara rutin yang merupakan kunci hidup yang lebih sehat. Semoga berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kedamaian di momen Natal dan di tahun yang baru ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Selanjutnya kita akan mengetahui suasana liburan di berbagai tempat wisata. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Diani Febrianti dari Taman Marga Satwa Ragunan dan reporter Marmita Nugraheni langsung dari Ancol. Terlebih dahulu kita menuju ke Ragunan. Selamat siang Diani, bagaimana suasana libur tahun baru di Ragunan? Ya baik, selamat siang Vigita dan juga saudara. Suasana hari libur tahun baru di Taman Marga Satwa Ragunan hari ini memang sangat ramai dibandingkan dengan hari kemarin ataupun dengan apalagi dengan pekan-pekan sebelumnya begitu pada hari libur. Seperti terlihat antrian kendaraan kepadatan di jalan ini menuju pintu gerbang ke Taman Marga Satwa Ragunan, tepatnya di pintu barat atau pintu barat menuju gerbang menuju pintu masuk Taman Ragunan. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, memang sejak hingga pagi tadi, tepatnya pukul 10 pagi tadi, sudah ada sekitar 12.500 pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Baik ini menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dan memang mayoritas atau didominasi oleh yang berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan ini merupakan rombongan keluarga. Sehingga bisa dikatakan memang Brigita dan juga saudara bahwa ini keluarga yang membawa anaknya ataupun untuk mengisi waktu libur, baik itu libur tahun baru dan sekaligus
hari ini pun masih dalam suasana libur anak sekolah. Dan di jalan ini memang antrian kendaraan, tadi kami sempat memantau memang ada sekitar 1 kilometer antrian kendaraan ini mengalami kepadatan. Karena tadi kami juga sempat menuju ke pintu selatan, begitu ada pintu masuk, ada yang ditutup di pintu Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk cuaca hari ini memang masih mendung dengan ada gerimis kecil. Memang walaupun tadi pagi-pagi memang ada hujan, namun tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk berlibur ke Taman Marga Satwa Ragunan. Dan dari informasi yang kami peroleh juga, Brigita dan juga saudara, di Taman Marga Satwa Ragunan ini kedatangan 2 satwa baru, yaitu gajah dan jerapah yang merupakan satwa favorit bagi para pengunjung. Sehingga saat ini dari Taman Marga Satwa Ragunan ini memiliki sekitar 2.269 ekor koleksi satwa yang akan menghibur para pengunjung maupun juga menambah edukasi atau pendidikan wawasan kepada para pengunjung ini. Dan untuk jam operasional untuk hari ini merupakan walaupun hari libur tahun baru, namun untuk jam operasional ini sendiri masih sampai pukul 16 atau pukul 4 sore. Namun ada toleransi dari pihak pengelola sehingga untuk masyarakat yang masih berada di dalam kawasan Taman Marga Satwa Ragunan diperbolehkan untuk tetap di dalam kawasan Ragunan ini sampai pukul 18 maksimal. Demikian, kembali ke studio, Brigita. Baik, cuaca gerimis tidak menyurutkan rasa antusias masyarakat mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Selanjutnya kita menuju ke Ancol bersama Marmita Nugraheni. Marmita, bagaimana suasana libur tahun baru di Ancol? Iya, Brigita juga pemirsa memang tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan Taman Wisata Ragunan yang juga dipadati oleh sejumlah pengunjung. Hal yang sama ini juga terjadi di Ancol karena Ancol juga menjadi salah satu kawasan wisata yang menjadi favorit warga, baik dari warga asli Jakarta ataupun dari luar Jakarta. Dan sejauh ini hingga pukul 12 sudah sekitar 15.000 pengunjung yang datang ke kawasan Ancol ini karena memang di kawasan Ancol juga menyediakan beragam hiburan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan di berbagai titik, di antaranya adalah wisata Jakarta Bird Park, kemudian juga gondola, Fauna Land, Pasar Seni, juga Pantai Symphony of the Sea, Ocean Dream Samudra, kemudian juga SeaWorld Ancol dan berbagai titik lainnya yang bisa dikunjungi oleh warga ataupun masyarakat yang berkunjung ke kawasan Ancol. Dan untuk warga tadi juga pantauan kami sejumlah antrean kendaraan juga tidak begitu panjang. Sejumlah petugas juga melakukan aksi jemput bola, artinya mereka tidak menunggu antrean panjang tapi juga menghampiri kendaraan yang kemudian untuk melakukan scan barcode ataupun mereka yang sudah melakukan atau sudah membeli tiket secara online di kawasan Ancol. Dan berikut kita akan simak pernyataan dari Humas Ancol, Aryadi Eko. Untuk jumlah sampai pukul 12 ini, ya, untuk pengunjung Ancol di hari Minggu 1 Januari 2023 hari ini per jam 12 siang sudah ada di 15.000-an pengunjung yang memasuki kawasan Ancol. Ini dibandingkan dengan tahun lalu? Kalau di tahun lalu memang di tanggal 1 Januari kami beroperasi hanya hingga jam 2 siang, di mana itu sekitar kurang lebih di 15.000 dalam hari itu. Untuk hiburan yang akan disajikan untuk yang hari ini Mas, untuk menyambut tahun baru apa saja? Baik, jadi memang hari ini kami masih ada menggelar panggung musik Musician di Pantai Festival dan juga Pantai Lagun yang akan mulai dari jam 4 sore, dan nanti juga di area Symphony of the Sea, Stone Area akan ada Iya, Bri dan juga pemirsa, memang untuk sejumlah wisatawan ataupun pengunjung yang akan masuk ke kawasan Ancol ini mereka harus memarkirkan kendaraan mereka di sentral parkir ini, kemudian dipusatkan yang nantinya para pengunjung ini diantar ke beberapa lokasi wisata dengan menggunakan bis warawiri yang akan mengantar sejumlah wisatawan ini untuk datang begitu ke beberapa titik lokasi kawasan Ancol ini. Kemudian terkait dengan penerapan PPKM yang sudah dihapuskan oleh pemerintah ini pun juga masih diantisipasi oleh pihak dari Ancol sendiri yang juga masih menerjunkan beberapa tim Satgas untuk melakukan pengawasan, memastikan sejumlah pengunjung yang datang ini masih menerapkan protokol kesehatan. Demikian sementara dari Ancol, kembali ke Brigita di studio. Baik, Marmita Nugraheni melaporkan langsung dari Ancol, dan sebelumnya ada Diani Febrianti yang melaporkan dari Taman Marga Satwa Ragunan. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya dan selamat kembali bertugas.
Kita ke informasi lain, saudara. 11 tahanan di Mako Polresta Balikpapan melarikan diri Sabtu dini hari tadi dengan membobol ventilasi udara menggunakan gergaji besi. Dan hingga kini polisi masih melakukan pengerjaan terhadap 8 orang tahanan yang masih buron, sementara 3 lainnya berhasil diamankan. 11 tahanan di Mapolresta Balikpapan Sabtu dini hari melarikan diri. Para tahanan kabur dengan cara menggergaji ventilasi udara, kemudian turun dengan mengikatkan sarung keluar tahanan. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Tirdi Hadmiarso membenarkan kejadian itu. Saat ini 3 tahanan berhasil ditangkap kembali, sementara 8 lainnya masih buron. Para tahanan yang kabur merupakan tahanan dengan kasus perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Kepolisian juga akan menyelidiki gergaji dan sarung yang masuk ke ruang tahanan serta memeriksa petugas yang tengah berjaga di ruang tahanan saat itu. Memang benar terjadi tahanan melarikan diri sekitar pukul 24.05 tadi malam, dan 3 orang sudah kita tangkap pada pukul 3 dini hari, dan selebihnya masih kita lakukan pengejaran. Semoga yang lain akan kita lakukan penangkapan, dan kita himbau warga masyarakat apabila ada yang melihat ataupun memberikan informasi, tolong berikan kepada kami, ataupun yang bersangkutan segera menyerahkan diri untuk kita lakukan proses hukum. Apakah ada unsur-unsur? Lebih lanjut, Tirdi menjelaskan kepolisian hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 8 orang tahanan yang masih buron, dengan mengerahkan seluruh Babin Kamtibmas serta petugas intelijen. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Kuliner asal Tanah Minang terkenal gurih dan kaya akan rempah. Namun ada pula makanan bercita rasa manis yang rasanya lezat bernama kue bika. Makanan ini menjadi camilan khas di daerah Kota Baru, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan berikut ini tayangan selengkapnya untuk Anda. Ketika melintasi Jalan Padang Bukit Tinggi akan melewati Kota Baru yang berada di antara Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Di sini juga bisa terlihat belasan kadai yang berjejer menjajakan panganan khas Minang, yaitu kue bika khas Kota Baru. Dari sebanyak pedagang kue bika, salah satunya yang cukup legendaris adalah Bika Talago. Di bagian belakang toko terdapat telaga yang menjadi inspirasi nama Bika. Bahkan pengunjung bisa menikmatinya sambil menghirup udara sejuk dari kaki Gunung Marapi. Bika Kota Baru diolah dengan cara dibakar di dalam belanga dan dipanggang di atas tungku api, dan apinya ditempatkan di atas tutup belanga. Cara memasukkan bahan baku juga harus memiliki keahlian khusus agar penempatan bahan tepat di atas daun. Bahan utama Bika Kota Baru adalah kelapa, tepung beras, dan gula pasir. Menurut Hengki yang merupakan generasi kedua dalam menjalankan bisnis kue bika keluarganya ini, pelanggan yang datang selain dari Sumatera Barat sendiri, wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Sumatera Barat kerap singgah di kedai bikanya. Khasnya kita dibakarnya pakai ini, pakai belanga ini, Bang. Ya. Kalau di tempat lain mungkin dibakarnya kayak pakai seng gitu ya. Untuk proses pembuatannya butuh berapa lama untuk masak ini? Kalau proses pembuatan ya kira-kira 10 menit aja, Bang. Jika berkunjung ke Tanah Datar, tidak ada salahnya menepikan kendaraan sejenak di Kota Baru untuk mencicipi kelembutan kue bika daerah Kota Baru ini. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia siang hari ini. Akhirnya saya Andin Wijaya dan saya Brigita Kue, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.